The film was translated and narrated by M Media. Dari mana datangnya pemabuk ini? Ini kediaman Lin Tahu. Pergi sana. Kemampuan supernatural. Dia tidak mabuk. Dia terluka. Seseorang. Bawa dia kembali ke Manor. Rawat dia dengan hati-hati. Raja Prajurit Token Naga. Hati-hati. Kakak ipar. Cepat panggil ambulans. Dengan hormat mengundang Raja Prajurit. GNC, apa kau mendengarku? GNC. Ini bukan hal serius. Detak jantung sedikit cepat. Lepaskan pakaianmu. Sangat cepat. Bagaimana kalau kita mengobrol dulu? Namaku Cheng Cheng. Feng Cheng Cheng. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Aku juga bertindak berdasarkan insting. Oh iya, aku baik-baik saja sekarang. Aku harus pergi mengantar makanan. Kakak, kamu harus istirahat dulu. Kau memanggilku apa? Kakak. Kamu 2 hari. Ini. Ibu menyuruhku membawakan ini untukmu. Ibu ingin jadi besan keluarga Xiao. Dia takut kamu tak pulih pasca kecelakaan. Juga khawatir komplikasi jika menunggu lama. Dia atur pertunangan dengan keluarga Xiao hari ini. Aku mau jujur padamu. Oleh karena itu, Ini sudah keterlaluan. mereka terlalu banyak menindas kita. Mereka tidak datang menemuimu saja sudah keterlaluan. Ketika kita jatuh mereka tendang. Ayo, aku akan membawamu mencari keadilan. Kakak Feng jangan bertindak gegabah. Ibu sudah takut ada masalah, dan dia mengatur perman di perjamuan. Lagi pula, keluarga Xiao adalah klan terkemuka di Nangang. Mereka tidak boleh diprovokasi. Meski tak bisa menyinggung mereka, kita harus. Apa kita membiarkan penindasan mereka? Ayo pergi. Ying Ying kita bisa jadi besan keluarga Xiao. Sebagai kerabat jauh keluarga Lin. Juga membawa kehormatan bagi kita. Tentu saja, Xiao Yao adalah sepupu jauh dari Xiao Raja Prajurit Raja Nangang yang baru diangkat. Keluarga Xiao dulunya adalah klan terkemuka di Nangang. Belum tentu. Bagaimana bisa aku ingat Raja Prajurit dari Nangang 3 tahun lalu? Bermarga Jiang bukan Xiao. Itu semua sudah berlalu. Sekarang di seluruh Nangan, selain orang terkaya Feng Siwei, siapa yang sudah lihat Raja Prajurit Jian? Tepat sekali. Jing Raja Prajurit hilang beberapa tahun. Saat ini adalah dunia keluarga Xiao. Raja Prajurit Xiaoran jadi Perdana Menteri. Pengangkatannya sudah di depan mata. Mereka sebut ini generasi baru. Aku dengar suami lama putri keluarga Lin bernama Ji Ying. Mungkinkah ini juga termasuk yang baru menggantikan yang lama? Kau bicara omong kosong. Ying Yingku belum pernah menikah. Benarkah? Bagaimana bisa aku dengar bahwa suami sebelumnya dari putri sulung keluarga Lin menangkapmu dan Tuan Xiao ini berselingkuh dan pertunangan dibatalkan? Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Penjaga. Berhenti. Kau. Kupikir ada anjing gila yang menggonggong di sini. Ternyata kau anjing liar ini. Siapa anjing liar itu masih harus dilihat. Dari mana datangnya gadis liar ini? Yan, kenapa kau ikut gila bersama mereka juga? Cepat kemari. Semua orang melihatnya. Hari ini keluarga Xiao dan Lin berbahagia. Jiangse tidak hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Dengan jahat memfitnah kami. Dan aku tidak tahu mantra pesona apa. Merayu saudaraku sendiri. Kau bicara omong kosong. Tunangan kakak goda adik. Sekarang aku tidak tahu. Di mana kau berhubungan dengan gadis liar ini? Kau benar-benar keterlaluan Jiang Cha. Kaulah penjahat yang mengeluh duluan. Jelas sekali kalian, berdua berselingkuh duluan. Kakak, kamu dan calon iparmu melakukan hal seperti itu? Bagaimana kamu bisa menghadapiku? Kau bicara omong kosong. Yan Yang dan aku tidak bersalah. Lin, Yan, keluarga Lin tak sudi tempatkan orang sepertimu. Mulai sekarang kau dan keluarga Lin bukan lagi keluarga. Ibu, kakak, aku tidak punya kakak sepertimu. Jangan berani-beraninya kau menyentuhnya. GNC, masih berani katakan tak kenal dia? Apa kalian semua hanya parasit? Pukuli mereka. Pukul ketiga bajingan ini sampai mereka tak akan pernah bisa berjalan.
Beraninya kau, apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Selama kau melawan keluarga Xiao dan Lin, bahkan Raja Langit pun tidak bisa lolos. Pukul. Ibu, tidak. Bibi Lin, aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah hari ini. Aku meninggalkan sesuatu pada Tuan Tua Lin. Kalau dikembalikan aku pergi. Dasar tukang antar bank. Keluarga Lin kami adalah bisnis besar dan makmur. Barangmu akan kami ambil. Tepat sekali. Kau harus bercermin baik-baik. Apa yang mungkin diinginkan keluarga Lin darimu? Pertama, kau membatalkan pertunangan. Dan sekarang kau menduduki barang-barang orang lain. Kau sudah keterlaluan. Singkatnya, kalau aku tidak mendapatkan barang-barangku, aku tetap di sini hari ini. Sekarang bahkan, jika kau ingin pergi kau tidak bisa. Semuanya serang. Cedera apapun aku akan bertanggung jawab. Hari ini, mereka yang tercela tak boleh pergi. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Ada apa denganmu? Ada apa? Dia tamat. Pergi tangkap dia. Panggil seseorang. Semuanya. Tangkap dan lempar ke laut untuk ikan. Beraninya kau. Orang terkaya di Nangan. Feng Siwei. Dia orang terkaya di Nangang. Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami bisa saja mengirim orang untuk menyambutmu. Tepat sekali, tepat sekali. Panggil seseorang. Usir orang-orang tercela ini. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Apakah orang tua ini perlu membantu? Beraninya kami merepotkanmu. Ini menantu tak berguna yang keluarga Lin tolak. Dan selingkuhan barunya. Kami bisa menanganinya sendiri. Ibu, kamu. Feng Siwei. Apa maksudmu dengan ini? Dasar bodoh buta. Apakah mereka mengganggumu? Tidak. Tapi mereka menindas penyelamatku. Sama saja. Ayah, haruskah aku membalaskan dendammu? Ayah, Dia adalah putri dari Feng Siwei. Ayah, kau tak kenal nona tertua keluarga Feng. Untuk mengatakan kau buta. Benar sekali. Feng Siwei, aku tetap anggota keluarga Xiao. Beraninya kau memukulku. Chu tua. Jangan bilang kau cuma kerabat jauh dari keluarga Xiaoran. Bahkan jika Xiaoran sendiri datang, aku tidak akan takut padanya. Keluarga Lin kaya tapi tidak bermoral. Jangan kita pertahankan mereka. Cepat bekerja. Aset keluarga Lin telah diakuisisi. Keluarga Lin bangkrut. Cepat tarik semua dana dari keluarga Lin. Biarkan keluarga Lin bangkrut sementara kita menarik garis yang jelas. Cepat. Nyonya Tua Lin. Siapa yang kau sakiti? Perusahaan bangkrut. Bangkrut. Bagaimana mungkin keluarga Lin bangkrut? Oh tidak. Hei. Halo ayah. Pertunangan dibatalkan. Jangan ada urusan lebih lanjut dengan keluarga Lin. Ya, sialan. Enya. Keluarga Lin. Sudah tamat. Tuan Feng, kami tahu kami salah. Tolong berbesar hatilah. The film was translated maafkan keluarga and Lin kami. narrated by M Media. Biar urusan mereka bukan aku. Menantu. Demi Tuan Tua Lin yang menyelamatkanmu. Tolong maafkan kami. saat kau memutuskan pertunangan waktu itu, kenapa kau tidak memikirkan demi Tuan Tua Lin? Kau bilang aku adalah keluargamu. Mana surat kontrak pernikahan? Bawa surat kontrak pernikahan itu. Tentu saja kau tidak punya surat kontrak pernikahan itu. Aku melihatmu merobeknya dengan mataku sendiri. Keluarga Lin, dan aku bukan keluarga. JNC, suami. Aku salah, aku tahu aku salah. Tolong ampuni keluarga Lin. Aku bersedia memulai lagi denganmu. Kau tidak pantas untuk. Sudah terlambat untuk memintaku mengampunimu. Ini semua salahmu wanita murahan. Kau tidak menginginkan suami sebaik JNC. Kau malah pergi merayu Xiao Yu itu. Kamu yang bilang kita perlu terlibat dengan keluarga Xiao. Dan suruh aku pakai jebakan madu. Aku suruh kau pakai jebakan madu. Aku tidak menyuruhmu telanjang dan tidur dengan pria. Dasar tak tahu malu. Sekarang kamu peduli dengan reputasimu. Dulu kamu tidak sabar merayu Xiao Yu sendiri. Jika bukan karena takut orang lain melihatmu gemuk seperti bola dan meremehkanmu, kau bicara omong kosong. Jika bukan karena dirimu sendiri yang mencoba menaiki tangga sosial, bisakah aku memaksamu? Kamu memaksaku melakukannya. Sebelumnya,
Berapa banyak pria yang kutemani untukmu? Keluarga Lin benar-benar hancur. Cukup jangan bertengkar seperti anjing lagi. Kembalikan barang-barangku. Aku pergi sekarang. Kami benar-benar tidak tahu apa. Barang-barangmu ada di sini bersama kami. Apakah kau ingin aku menelepon lagi sebelum kau mau memberitahuku? Tuan Feng, kami mohon padamu. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Barangnya ada di sini. Ayahku berkata sebelum dia meninggal, jika suatu hari kakak kamu harus pergi, aku kembalikan barang ini ke kamu. Sekarang aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Kakak bawa aku bersamamu. Ya, Dia bilang untuk melepaskanmu, tapi aku tidak. Baru saja aku di luar. Aku mendengar seseorang mengutuk putriku. Tuan Feng, ini kesalahanku membesarkan putri. Kami gagal menyadari pentingnya dirimu. Nona Feng, tolong berbesar hati. Tolong ampuni keluarga kami. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku benar-benar buta. Cukup suruh mereka keluar dari Nanggang. Aku tidak pernah ingin melihat mereka lagi seumur hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Kakak Jieng, apa rencanamu selanjutnya? aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa diriku atau kemana aku bisa pergi. Mengapa tak datang ke rumahku? Ini peluang untuk balas kebaikanmu. Baiklah. Bagaimana denganmu? Dimanapun kamu pergi aku ikut. Jiangci. Apa kamu baik-baik saja? Bangun. Raja Prajurit Token Naga. Veteran Feng Siwei. Salam Raja Prajurit. Salam Raja Prajurit. Salam Raja Prajurit. Masih tidak ada rasa. Tidak ada yang salah serius dengan tubuhmu. Hanya saja ingatanmu belum pulih. Raja Jiang, Tuan Jiang. Silakan istirahat dulu. Bukan apa-apa. Baiklah. Kalian berdua silakan. Baiklah, apakah dia Raja Prajurit yang menghilang 3 tahun lalu? Bagaimana aku tahu? Bukankah kamu lebih mengenalnya daripada aku? Pergi dan segel semua orang di perjamuan pernikahan. Jangan biarkan mereka membocorkan berita apapun tentang Raja Prajurit. Baik. Jadi Jiang Che sekarang ada di keluarga Feng. Ya. Aku sendiri melihat Feng Siwei membawanya pergi. Pergi lakukan itu. Baik. Kau telah berjasa besar. Bagaimana aku harus menghargaimu? Aku dengar kau berpura-pura menjadi sepupuku di luar. Berkeliling menipu orang. Mengingat jasa besar yang telah kau berikan, aku akan mengampuni The nyawa film was anjingmu. translated and Penjaga, narrated seret by dia M keluar dan Media. patahkan kakinya. Kakak, tapi aku sepupumu. Kau tidak bisa. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur seseorang. Jiang Cha. Dia tidak akan selamat. Ini kau. Seseorang mencoba melukaimu. Cepat pergi. Raja Prajurit Jian. Apakah Anda merasa lebih baik? Dia adalah Wakil Komandan Cabang Nanggang yang baru diangkat, Xiang Wentian. Halo Raja Prajurit Jian. Saya Xiang Wentian, Wakil Komandan Cabang. Halo. Raja Prajurit, kami akhirnya tahu Anda selamat dan sehat. Tentara Nanggang kami sangat gembira. Ketika Tuan Bangsa yang lama mengetahuinya, dia pasti akan sangat gembira sampai pingsan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuingat dengan jelas. Tidak apa tentara Nanggang kami akan menunggu Anda. Dan Ling Xianer Ling Junshi. Dia juga menunggu Anda di ibu kota. Ling Junshi. Adalah kekasih lama Anda. Rekan Ling Xianer Ling Junshi. Ada apa ini? Dia punya kekasih lama. Bagaimana aku tahu? Bukankah kamu lebih dekat dengannya? Kalau begitu, mari beri Raja Prajurit Jian waktu beristirahat. Kita bisa mengunjunginya nanti. Ayo pergi. Raja Prajurit. Apakah Anda benar-benar tidak ingat apa-apa? Selamat tinggal. Eyo,
Buka mulutmu. Dokter, tolong jangan lakukan ini. Aku orang yang bermartabat. Jangan bicara. Kakak perempuan akan memeriksa tubuhmu. Dokter, apa kau yakin? Apakah ini benar-benar pemeriksaan fisik untukku? Tentu saja. Untuk membuatmu merasa bahagia. Itu lebih baik daripada menyembuhkan penyakit apapun. Anak baik. Berbaringlah dengan benar. Raja prajurit, cepat pergi. Suara yang sangat familiar. Kaulah yang memanggilku Raja Prajurit. Di telepon sebelumnya. Itu benar. Aku sudah mencarimu. Pergi. Di mana mereka? Berhenti berlari. Keluarga Feng menyinggung Raja Prajurit Xiao. Mereka sudah dimusnahkan. Di mana mereka? Mereka sudah dibawa pergi oleh orang-orang kami. Apa kamu pikir Shouren hanya mengirimku untuk berurusan denganmu? Rumah orang terkaya di Nangan. Feng Siwei siapa yang bisa membuat masalah di... Kecuali... Xiang Wentian. Itu benar. Wakil komandannya. Juga dipromosikan oleh Shouran. Serahkan token naga. Dan kembali ke ibu kota bersamaku. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Baiklah. Jadi kau sudah merencanakan ini sejak awal. Aku akan ikut denganmu, biarkan saja mereka pergi. Apa kamu pikir kamu masih punya ruang untuk bernegosiasi? Nyawamu masih bisa kubawa ke ibu kota demi hadiah. Orang keluarga Feng tak penting juga. Hati-hati. Karena sudah begitu, maka jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Raja prajurit kembali. Bantu aku memeriksa. Di mana Xiang Wentian menyembunyikan orang-orang itu? Baiklah. Xiang Wentian, bocah kecil, apakah kau memberontak? Kau bahkan berani menculikku. Cepat lepaskan aku. Feng Tua, kau benar-benar berpikir kau hebat. Biar ku beritahu kau, apa orang terkaya Nangan? Kau sama sekali tidak berharga. Jika bukan, karena kau masih memiliki kegunaan. Aku sudah akan menguburmu sejak The lama. film was translated and narrated by M Media. Gadis ini, dia cukup bersemangat. Aku benar-benar ingin mencicipinya. Pergi. Jangan sentuh putriku. Kau Ziam, lepaskan putriku dan aku akan memberimu apapun. Kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Asal kau melepaskan mereka berdua, mau berapapun, akan kuberi uangnya. Uang itu akan jadi milik kita cepat atau lambat. Aku agak penasaran. Seperti apa orang terkaya terhormat di Nangan? Terlihat merangkak seperti anjing. Kau tidak mau merangkak. Jika kau tidak merangkak, maka aku akan melanjutkan. Lepaskan aku. Hentikan. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Lepaskan aku. Lepaskan ikatan mereka. Ayah, jangan merangkak. Mesum. Nona Feng, apakah kau tahu ayahmu benar-benar terlihat seperti anjing? Feng Siwei. Ayah. Feng Siwei, kenapa anjing ini hanya merangkak dan tidak menggonggong? Ayo, gonggonglah beberapa kali untuk semua orang. Kau tidak mau menggonggong. Baiklah.
Aku akan membuat putrimu menggonggong untukmu. Cukup. Aku akan menggonggong. Ayah, Saudara-saudara, apakah kedengarannya bagus? Betapa bagusnya kedengarannya. ayah, Kau terlalu mahir bersikap seperti anjing. Maka matilah seperti anjing. Berhenti. Jiangcha, bukankah Helan membunuhmu? Tidak semudah itu membuatku mati. Aku tahu wanita Helan itu tidak berguna. Namun, aku punya 3 sandera ini di tangan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Biarkan mereka pergi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku akan memberimu barang itu. Serahkan. Tidak semua orang di pasukan Nangang mematuhi Xiaoran. Yang kau inginkan adalah token naga ini yang bisa memobilisasi pasukan Nangang. Benar. Biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu token naga itu. Bagus. Nyawa dibayar nyawa. Serahkan token naga. Tuan Tua Feng, kau sudah menderita. Dengan token naga, setengah tentara Nangang bisa kubawa. Bahkan jika itu Xiaoran, aku tidak perlu takut padanya lagi. Biarkan mereka pergi. Jiangcha, apa kau tidak punya telinga? Aku bilang nyawa dibayar nyawa. Token naga ini hanya bisa ditukar dengan nyawa Pak Tua Feng. Adapun mereka berdua harus tukar sesuatu lain untuk mereka. Kau. Baiklah. Jadi aku pakai tubuhku untuk ditukar dengan nyawa mereka. kakak jangan khawatirkan aku, kakak Jing. Aku bilang, 1 nyawamu hanya bisa ditukar dengan 1. Ada 2 wanita di sini. Pilih. Oh bagus Jiangcha. Sungguh pria yang sangat penyayang. Karena kau tidak bisa memutuskan, aku bantu buat keputusan. Aku memilih. Aku memilih. Baiklah. Pilih. Yang mana akan kau pilih? Aku akan membunuh yang lainnya. Kau baru saja bilang. Nyawa dibayar nyawa kan? Selain aku yang hadir cuma ini. Ada 1 orang lagi yang nyawanya bisa ditukar. Siapa berani lawan aku tanpa takut mati? Biarkan dia maju. Aku bisa melepaskan mereka berdua. Siapa itu? Kau. Aku bisa mengampuni nyawamu. Asalkan kau membiarkan mereka berdua pergi dengan aman. Aku tidak akan membuang-buang napasku padamu. Jiangcha, apa kau masih berpikir kau adalah raja prajurit? Baiklah. Aku tunggu cara kau selamatkanku. Serang. Apa yang perlu ditakutkan? Pasukan Nangang sekarang milik keluarga Xiao, bukan milik Film was Jiangcha. translated Tangkap dia. and narrated by M Jiangcha, Media. teruslah berpura-pura. Bagaimana rasanya? Jangan khawatir. Kau duluan saja. Kedua orang itu akan segera datang bergabung denganmu. Silakan Raja Prajurit duduk di kursi kehormatan. Jiangcha, kau sudah menjadi Raja Prajurit. Mari, minum. Berkat bantuanmu, Nangang menjadi damai. Kita semua bersaudara tidak perlu bicara seperti itu. Bersulang. Bersulang. Ini, anggur ini, bagaimana bisa? Racun mematikan yang bisa membunuh puluhan ribu. Hanya dengan 1 tetes. Namun tidak bisa membunuhnya. Apa kamu merasa tidak enak badan? Biarkan aku memijatmu. Kalian semua, Jiangcha, mulai hari ini dan seterusnya, kerajaanmu, wanitamu, semuanya milikku. sekarang aku ingat semuanya. Kemampuan khusus Raja Prajurit. Apa yang perlu ditakutkan? Tangkap dia. Berlututlah. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Kau benar-benar mengkhianati Raja Prajurit Xiao. Satu-satunya raja prajurit yang aku akui. Selalu hanya 1. Bawahanmu cabang tentara Nangang. Panglima tertinggi dan pengawal raja prajurit. Yang mulia Lei Xiaoya,
Hormati kembalinya Raja Prajurit ke tempat yang sah. Kalian mencariku selama 3 tahun terakhir ini. Kalian sudah bekerja keras. Selama aku bisa menemukanmu, tidak peduli seberapa banyak kesulitan. Raja Prajurit. Xiang Wentian awalnya adalah bawahan cabangku. Untuk hal seperti ini terjadi hari ini, itu karena disiplinku yang tidak efektif. Aku akan mendisiplinkannya. Aku sudah cukup tidur. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Biarkan aku coba kekuatan mantan Raja Prajurit. Apakah kalian sudah cukup merasakan? Tanganku. Jiang Cha, apa yang kau lakukan padaku? Ini belum berakhir. Apa kalian tidak suka meniru anjing menggonggong? Kemarilah. Ini giliranmu. Kalian sudah hampir tak bisa merangkak lagi. Sekarang kalian harus tahu perasaan Tuan Tua Feng. Enyahlah. Terima kasih Raja Prajurit sudah hemat napas. Tidak apa-apa membuang napas untuknya kan? Mengingat kepribadian Xiang Wentian, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Aku berjanji padanya bahwa selama Chen Chen dan Yan Yang aman, aku akan melepaskannya. Lagi pula, tangannya sudah kulumpuhkan. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 10 tahun sekarang. Aku dulu pernah disaga karena aku terlalu percaya pada orang-orang di sekitarku. Tapi tidak lagi, aku tidak akan percaya siapapun. Biarkan dia pergi, agar dia bisa memberitahu Xiaoran bahwa aku sudah kembali. Jadi itu berarti, token naga tidak didapatkan. Helan melarikan diri. Kau juga berakhir seperti ini. Aku mengirimmu untuk merebut token naga dan membunuh Jiang Cha. Tapi kau tidak mendapatkan token naga. Dan orang-orang hilang. Kau bahkan membantu Jiang Cha memulihkan ingatannya. Bawahanmu pantas mati. Aku mohon padamu Raja Prajurit, tolong beri dia kesempatan tebus salahku. Menebus kesalahanmu. Bagaimana kau akan menebusnya? Raja Prajurit, tolong berikan aku pasukan lain. Kali ini aku pasti akan membunuh Jiang Cha. Baiklah. Pengawal. Kubur dia. Kirim pesan ke jubah hitam. Jiang Cha tidak boleh diizinkan kembali. Penguasa negara sedang dalam kunjungan luar dan akan kembali ke ibu kota segera. Jiang Cha tidak boleh kembali ke ibu kota untuk menemui penguasa. Kalau tidak kita semua akan tamat. Dimengerti. Kakak, apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja sekarang. Dan kau, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang. Kakak, bisakah aku tetap memanggilmu kakak di masa depan? Selama kau tidak memanggilku kakak ipar, kau bisa memanggilku apa saja. Selama hari-hari itu di keluarga Lim, hanya kau yang benar-benar tulus padaku. Mulai sekarang aku akan panggil kamu kakak. Bagus. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk melihat. Raja Prajurit Jian, kali ini untungnya kau menyelamatkan kami. Apa yang kau katakan Tuan Tua Feng? Jika bukan karenaku, kau tidak akan terlibat dalam insiden ini. Orang tua ini dulunya adalah seorang prajurit Tua Nangan. Bisa melayani Raja Prajurit adalah kehormatanku. Aku pernah melihatmu dari jauh. Dan aku tidak bisa kenalimu di pesta pernikahan keluarga Lin. Ini serius. Begitu banyak orang. Apa yang terjadi? Keluarga Shou Nangang gelar lelang bawah tanah. Di daftar lelang. Apakah jubah perangmu? Jubah perangku. Ya. Selama 3 tahun terakhir, kecuali token naga, semua hartaku telah diambil alih oleh Xiaoran. Sebelumnya dia waspada terhadap tentara Nangang. Karena banyak orang mematuhi perintahmu. Jadi dia mungkin tidak akan bertindak begitu berani. Sekarang dia bahkan melalang secara publik. Jubah perangmu. Dia ingin memberitahu dunia luar bahwa dia sekarang adalah Raja Prajurit Nangang yang sebenarnya. Dan kau adalah sesuatu dari masa lalu. Jika dia berhasil dalam hal ini, wibawa Raja Prajurit Jing akan sangat berkurang di hati orang-orang. Raja Prajurit Jian, kau tidak perlu khawatir. Berapapun harganya,
Orang tua ini pasti akan membeli kembali jubah perangmu untukmu dan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Ini bukan tentang uang. Ini tentang barang milik Raja Prajurit Nangan. Jika itu bisa dilelang sembarangan, maka martabat seluruh pasukan Nangan akan benar-benar hilang. Ini adalah skema beracun. Tapi dari pemahamanku tentang Xiaoran, masalah ini tidak sesederhana itu. Meskipun demikian, aku harus menghadiri lelang ini. Tuan Tua Feng, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Tolong jangan bilang bantuan. Cukup bilang kalau butuh apa-apa. Apakah ini masalah keuangan seseorang? Tidak juga. Aku hanya berharap kau bisa membantuku menyiapkan undangan untuk lelang. Bantu aku, dan siapkan beberapa set pakaian untuk mereka. Itu mudah dilakukan. Kali ini, aku ambil lagi apa yang hilang dariku. Setiap hal. Baiklah. Mengapa kamu ikut juga? Aku adalah pengawal pribadi. Jika aku tidak mengikuti, siapa yang akan? 2 orang datang tidak cukup. Sekarang yang ketiga juga datang. Di mana ayahmu? Mengapa dia tidak datang? Dia memang ingin datang, tapi dia belum pulih. Aku sesak napas. Ibu, cepat pakai maskermu. Ini sangat memalukan. Seharusnya aku tidak membawa kalian semua ke sini. Mengapa mereka juga datang? Raja Prajurit, lihat ke sana. Guosai, panglima tertinggi ibu kota, juga ada di sini. Kita masih tidak tahu apakah dia orangnya Xiaoran. Sama sekali jangan bertindak gegabah. Ya. Yan, benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang bisa dia lakukan? Dia mungkin ditipu oleh seorang pria dan dijual di sini kan? Kau bukan yang dilelang malam ini kan? Dasar memalukan. Sekarang pergi. Mengapa aku harus tersesat? Aku datang ke sini sendiri. Apa hubungannya denganmu? Di mana Jim Che? Di mana dia? Jangan mencarinya. Dia tidak datang. Bagaimana dia bisa datang? Seorang pecundang tak berguna. Dia benar-benar berpikir dia adalah raja prajurit. Lalu kamu apa? Lihat siapa itu? Bukankah ini orang terkaya di Nangang? Nona Feng dari keluarga The Feng. film was Ibu, kamu translated salah. and narrated Keluarga by Feng tidak Em seperti Media. dulu lagi. Sekarang mereka bukan lagi yang terkaya. Aku dengar sesuatu terjadi pada keluarga Feng. Bahkan Feng Siwei dipaksa menggonggong seperti anjing. Dan menyinggung Raja Prajurit Xiao. Aset mereka menderita kerugian besar. Keluarga Feng tinggal punya 10% aset. Itu masih lebih baik daripada kalian semua. Aku dengar kau sering bilang kerabat Xiaoran. Dan bahkan kakimu patah. Apa? Belum mati. Apa yang kau tahu? Kakakku memukulku karena dia mencintaiku. Lagi pula alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk secara khusus memilih hadiah untuk sepupuku. Berhenti bicara omong kosong. Punggung kedua orang ini. Kenapa mereka terlihat sedikit familiar? Selamat datang di lelang bawah tanah malam ini. Semua barang yang dipamerkan malam ini, asal-usulnya tidak akan dipertanyakan. Tidak ada informasi penawar yang akan disimpan. Transaksi secara tatap muka, dan penawar tertinggi yang menang. Semua tamu mohon kenakan topeng Anda untuk mencegah pengungkapan identitas, terutama kalian bertiga di sana. Selanjutnya adalah barang pertama kita hari ini. Vas bermotif binatang dari dinasti sebelumnya. Harga awal, 1 juta. Silakan ajukan tawaran Anda. Kudengar Raja Prajurit Xia suka vas. Kalau begitu memberikannya padanya sangat sempurna. 1.010.000. 1.010.000 satu kali. 2 juta. 2 juta satu kali. Mengapa menawar ini? Itu bisa mengganggu ketiga orang itu. Aku bersedia. Lihat, aku menaikkan harganya. 2.010.000. 2.010.000 satu kali. 3. Hentikan penawaran. Ini palsu. Gayanya kuno. Badan vasnya baru. 2.010.000 dua kali. Bagaimana kau tahu? Cukup lihat aku tahu. 2.010.000 tiga kali. Terjual. Selamat kepada pemenang. Itu tidak benar. Mengapa terlihat sedikit baru? Bukankah kamu bilang ini adalah barang antik? Apa yang kalian tahu? Coba kulihat. Jatuh. Coba kulihat. 2.010.000 milikku.
Tanggal produksi. Botol ini diproduksi minggu lalu. Silakan kalian bertiga duduklah. Selanjutnya adalah hari ini. Item koleksi kedua. Batu penekan jiwa hitam yang ditambang dari perbatasan. Harga awal juga 1 juta. Tawaran dipersilakan. Kenapa membeli batu seperti ini? Tepat sekali. Batu pinggir jalan pun lebih baik dari itu. Kayaknya mereka yang punya mata jeli, bagaimanapun juga adalah minoritas. Kakak, mengapa kamu berkata begitu? Lihat, meskipun batu ini kasar di luar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Batu giat atau giat. Benarkah? Kalau begitu aku harus membelinya. Batu sampah seperti ini. Hanya orang bodoh yang akan membeli. 1.500.000. Kupikir putri orang kaya sangat pandai menilai. Siapa sangka seleranya pada pria buruk, dan seleranya pada barang koleksi bahkan lebih buruk. Tepat sekali. Batu sampah semacam ini dibawa pulang untuk batu nisan tetap siang. Ngomong-ngomong, dia bisa menyukai seorang kurir. Jadi tidak aneh jika dia menyukai batu nisan. Kalian berdua sangat jeli. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh pada batu sampah ini. Berapa nilai sebenarnya setelah dibuka? Bagaimana kita bertaruh? Bagaimana jika aku kalah? Batu ini dibeli seharga 1.500.000. Aku akan menambahkan 0. Aku akan memberimu 15 juta. 15 juta. Cukup uang untuk hadiah Raja Prajurit Xiao. Dan jika kau menang? Jika aku menang, sederhana saja. Berapapun jutaan nilai batu ini saat dibuka, kalian berdua akan saling menampar sebanyak itu. Bagaimana? Berani bertaruh? 1.500. Itu hanya 1.500 tamparan. Aku akan bertaruh denganmu. Aku tidak percaya batu sampah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. 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 Setelah tinggal semalam, sesuatu yang menarik akhirnya terjadi. Teman, jika kamu kalah, aku bayar setengah dari yang kamu menang. Bawa batunya. Aku akan mengambil gergaji. Tidak perlu. Teman, sepertinya kita memenangkan taruhan ini. Imperial Grand. Ini adalah Imperial Grand yang luar biasa. Nilainya setidaknya beberapa ratus juta. Lupakan beberapa ratus juta. Bahkan jika itu hanya 100 juta. Teman, bagaimana menurutmu? Kalian semua, utangmu 10.000 tamparan ke aku. Bayar sekarang. Bayar apa? Kau bilang itu Imperial Grand, jadi itu Imperial Grand. Aku juga bisa bilang itu hijau di kepalamu. Tepat sekali. Siapa tahu kalian berdua bersekongkol, mencoba menipu uang di sini. Berhenti. Aku paling benci orang yang tidak menepati janji. Kamu kalah. Kalah apa? Kau harus bayar utangmu. Tuan, kami hanya bercanda. Tolong jangan anggap serius. Kau. Mereka hanya bercanda. Tapi tinjuku tidak bercanda. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti batu itu, maka patuhlah datang ke sini. Bayar aku 10.000 tamparan itu. Tidak mustahil memberimu diskon. Selama kalian berlutut dan minta maaf kepada 3 wanita ini, aku bisa maafkan 9.900 tamparan kalian. Baik. Kami tahu kami salah. Kami buta akan KEI buata NRE. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Tolong ampuni kami. Bangun. Turun. Sekarang bagaimana? Biar ku beritahu. Aku adalah sepupu jauh Raja Prajurit Xiao. Jika dia tahu, aku Jiang bahkan tidak memberimu ke saat aku ada. Siapa Xiaoran itu bagiku? Seseorang memberimu diskon, mengurangi 9.900 tamparan untukmu. Jadi kamu masih berutang 100. Tamparan terakhirku dihitung 10. Kamu masih berutang 90. Tampar sekarang. Kalau kau lewat 1, aku kasih padamu 1, 2, 3, 4. 5. Selanjutnya adalah item koleksi terakhir malam ini. Jubah perang Jiang si Raja Prajurit Nangan.
Harga awal, 10 juta. 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta. Bagaimana barang Raja Prajurit bisa dilelang begitu saja? Jika Jiang Ke masih hidup untuk melihat ini, dia akan sangat marah sampai mati. 500 juta. Apa kamu gila? Menghabiskan 500 juta untuk membeli sepotong pakaian. Apa yang kau tahu? Jika aku memberikan jubah perang Raja Prajurit kepada Xiaoran, dia pasti akan sangat senang. Maka 500 juta akan menjadi setetes air di lautan. Dia mungkin tidak tahu bahwa jubah perangmu adalah sesuatu yang sengaja dikeluarkan Xiaoran untuk memancingmu. Menyedihkan. 500 juta satu kali. 500 juta dua kali. 500 juta tiga kali. Terjual. Selamat barang ini jatuh kepada Tuan bermuka bengkak. Layak. Semuanya sepadan. Tahan napasmu, ini beracun. Apa yang terjadi di sini? Buka pintunya. Buka pintunya. Benda apa sebenarnya ini? Jubah hitam Xiaoran? Mereka adalah prajurit kematiannya. Bagaimana kamu tahu itu? Kamu adalah Li Xiaoya, Panglima Cabang. Kalau begitu kamu adalah... Mengapa kau menyerangnya? Jubah hitam tidak berkehendak. Xiaoran memerintahkan, siapapun yang mengingini jubah perang akan dihancurkan sepenuhnya. Maka semua yang baru ikut lelang. Bukankah mereka semua harus? Jongkok. The film was translated and narrated by M Media. Benda apa ini? Aku tak duga Xiaoran menghadapiku. Berani menyerang banyak pedagang kaya di Nandan. Berurusan denganmu? Kamu adalah Jiang Ke, Raja Prajurit. Ini aku. Hati-hati. Hati-hati. Baiklah. Biarkan aku lihat hasil usaha Xiaoran beberapa tahun terakhir. Tidak lebih dari ini. Ini adalah Jiang Ke, Raja Prajurit. Kau tidak bisa kabur sekarang, kan? Berlutut. Turun. Prajurit kematian jubah hitam Xiaoran ini. Aku ingin melihat seperti apa mereka. Xiaoran. Mengapa jubah hitam ini? Terlihat persis seperti Xiaoran. Aku mengerti. Jubah hitam bukan hanya prajurit kematian Xiaoran, tetapi juga kembaran tubuhnya. Selama bertahun-tahun, tak terhitung orang yang ingin membunuh Xiaoran. Tapi dia selalu berhasil lolos tanpa cedera. Ternyata dia lama mengembangkan kembaran tubuh. Bahkan membuat mereka dioperasi agar mirip dirinya. Bicara, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Xiaoran? Mati. Kakak. Kita sepertinya Ada apa? tidak begitu benar. Bagaimana? Bagaimana? Tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, tapi mereka tidak akan bangun dalam waktu dekat. Ching Cheng, Aku tak duga kau panglima ibu kota. Tahu mengobati dan menetralisir racun. tidak persis. Aku tak mau bergantung pada Xiaoran selama ini. Aku khawatir dia akan menyakitiku, jadi aku cuma pelajari cara pakai racunnya. Anggap saja ini untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Untungnya ada kau. Bawahanmu Panglima Angkatan Darat Nangan di ibu kota. Gua Zaye, menyapa Raja Prajurit. Tidak perlu formalitas. Dulu, bukankah kau meremehkan Jiang Ke? Mengapa kau begitu sopan sekarang? Aku orangnya blak-blakan. Aku selalu hanya menghormati yang kuat. Beberapa jurus Raja Jian saat menaklukkan jubah hitam benar-benar membuka mataku. Aku sangat terkesan. Ngomong-ngomong Raja Prajurit, tapi racun yang digunakan Xiaoran kali ini berbeda dari sebelumnya.
Bawahanmu tidak kompeten dan hanya bisa memaksa racun di tubuh mereka berdua ke satu titik, tapi tidak bisa bersihkan racun sepenuhnya. Lalu apa? Menurut pendapat bawahanmu, kita hanya bisa menemukan seseorang untuk mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Maksudmu? Di dunia ini hari ini, siapa yang selamat dari racun Xiaoran? Hanya ada kamu. Aku. Raja prajurit, kamu harus memikirkan ini baik-baik, meskipun mereka sementara keluar dari bahaya. Semakin lama penundaan, semakin besar bahaya bagi tubuh mereka. Jika ada penyakit kronis yang berakar, maka akan terlambat untuk menyesal. Kau baru saja bilang kemana kau memaksakan racun itu. Dipaksakan kemana? Kenapa kau mengusirku? Ini rumahku. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Raja prajurit sedang menyelamatkan seseorang. The film was translated and narrated by M Media. Kau baik-baik saja. Selesai. Xing Chen, merasa lebih baik. Apakah ada ketidaknyamanan di tubuhmu? Aku baik-baik saja. Aku bahkan merasa sedikit senang. Aku juga. Senang. Jadi aku akan cari Raja Prajurit Jian untuk bersenang-senang. Pramuka melaporkan bahwa jubah hitam sudah bunuh diri. Racun yang dia tanam di tempat kejadian sebelumnya hanya meracuni Feng Changcheng dan Lin Yanyan. Jiang Tse dan Gu Seiye keduanya aman dan sehat. Racun di kedua wanita itu juga sudah disembuhkan oleh mereka. Jubah hitam sudah mati. Kau sama sekali tidak terlihat cemas. Apel, apa kau benar-benar ingin aku cemas? Apa kau pikir aku tak mengerti meski kau tak bicara? Biar ku beritahu. Ketika Jiang Che dijebak waktu itu, kau juga dalangnya. Jangan berharap dia akan melepaskanmu. Aku tidak. Cepat turunkan aku. Sekarang penguasa negara bisa kembali kapan saja. Bagaimana jika Jiang Che datang ke ibu kota? Jangan khawatir. Dia tidak bisa datang. Jika racun yang kuberikan semudah itu dihilangkan, Jiang Che tak akan antar makanan 3 tahun. Oh benar. Di mana jubah perang Jiang Che? Jubah hitam kirim surat sebelum mati. Bilang saat tiba di lelang. Jubah perang sudah tidak ada. Apel. Lalu di mana jubah perangnya? Saat tahu jubah perang Raja Prajurit dilelang, aku menyergap lokasi beberapa hari sebelumnya. Saat sepi, aku sembunyikan jubah perang asli. Apa yang dihancurkan jubah hitam hanyalah jubah palsu yang diracuni. Sekarang, itu telah kembali ke pemiliknya yang sah. Cheng Cheng, apa yang kau lakukan di sini, tidak tidur di tengah malam? Kakak Jing, menurutmu aku baik? Kenapa kau lari tengah malam hanya untuk tanya ini? Kau pasti berpikir aku tidak sebaik Yan Yan. Aku tidak bilang begitu. Jati maksudmu.
Kau pikir aku sangat baik? Bagus ya bagus. Tapi sebagus apapun kau tetap perlu tidur. Tidurlah. Aku akan menjagamu selagi kau tidur. Ada apa denganmu malam ini? Jangan main-main. Siapa? Kakak, ini aku. Baiklah. Kakak, aku tidak bisa tidur, aku takut. Bisakah aku tidur bersamamu? Tidur bersama. Kakak, mengapa kamu begitu jauh dariku? Aku biasanya tidur di sudut-sudut. Kakak, mengapa kamu tidak melihatku? Jangan lihat, jangan lihat. Lihat lagi saat sudah terang dan kau sudah bangun. Mengapa ada suara di lemari? Seekor tikus. Ya ada tikus. Seekor tikus, aku takut. Sejujurnya, aku lebih takut darimu sekarang. Kenapa kalian semua begitu proaktif malam ini? Kalian semua. Bukan kalian semua. Itu kau. Raja prajurit. Siapa sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Raja prajurit, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kau juga tidak tidur larut malam dan ikut keributan ini? Tidak. Aku baru saja berjaga malam di bawah. Aku melihat beberapa wanita keluar masuk kamarmu. Aku kira kau sedang makan camilan tengah malam. Hati-hati. Apa yang kau lakukan pada mereka? Keduanya ingin membunuhmu. Aku belum melakukan apa-apa. Jadi racun Xiaoran belum dinetralkan. Tidak heran mereka begitu tidak normal malam ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gusai ye ke ibu kota untuk kumpulkan pasukan. Siapa lagi yang bisa menetralkan racun itu? Lagi pula, dari apa yang kulihat kedua orang itu, sepertinya tidak diracuni. Lebih seperti mereka kerasukan. Di mana batu penekan jiwa dari pelelangan? Ada di aula utama di bawah. Cepat bawa kemari. Dan bawa seuntai mutiara. Ya. Kedua orang itu tidak diracuni. Mereka terkena teknik kehilangan jiwa. Aku tidak menyangka Xiaoran begitu tangguh. Dia rahasiakan teknik kehilangan jiwa di dalam racun. Begitu racunnya dinetralkan, teknik kehilangan jiwa berikutnya akan terpicu. Itu memang cukup licik. Ngomong-ngomong Raja Prajurit, ini yang Tuan Tua Feng minta aku berikan padamu. Undangan pahlawan Nangan. Pahlawan apa? Apakah Xiaoran pantas disebut pahlawan? Tertulis di dalamnya, Xiaoran sekarang menjabat Raja Prajurit Nangang, mengajak klan terkemuka bangsawan dan pahlawan negeri untuk berkumpul di ibu kota, bersaing tunjukkan keahlian di hadapan penguasa nasional. Apa bersaing dan memamerkan keterampilan? Itu membuat semua jadi pertunjukan konyol untuk menghiburnya. Ini tidak sesederhana itu. Dari yang aku tahu tentang Xiaoran, dia tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Maksudmu? Dalam 3 tahun terakhir, Xiaoran memenangkan hati keluarga bangsawan dan pahlawan. Namun, karena berada di ibu kota, dia hanya sebarkan orang kepercayaannya keluar. Tapi sekarang setelah aku kembali, dia takut aku akan pergi ke Raja Nasional dan mengungkap semua hal buruk yang telah dia lakukan. Jadi dia menggunakan kompetisi sebagai alasan untuk kembali memanggil orang kepercayaannya ke ibu kota. Dia ingin paksa pengunduran diri. Selain berjaga-jaga terhadapku, yang utama dia pakai ini, tekan Raja Nasional. Dia sudah lama jadi Raja Prajurit Nangan, tapi dia tidak memiliki token naga maupun prestis. Melakukan ini sekarang, dia ingin bertarung sampai akhir yang pahit. Dia ingin menggunakan pengaruhnya, memaksa raja di depan semua orang di dunia, secara resmi angkat dia jadi PM baru untuk menjadi Raja Prajurit yang sebenarnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak memegang token naga, dia masih kuasai seluruh angkatan darat Nangan. Jika begitu, Raja Prajurit Qian, kamu sama sekali tidak boleh memasuki ibu kota saat ini. Begitu berada di dalam ibu kota, orang-orang Xiaoran ada di mana-mana. Dibandingkan dengan ini, aku lebih cemas soal keselamatan Guo Zhaye. Raja Prajurit, dia. Dulu dia dan kami tak saling terkait. Tapi setelah pelelangan, dia sudah dianggap salah satu dari kita. Xiaoran pasti tidak akan mengampuninya. Sebelumnya dia pakai posisi panglima ibu kota.
Xiaoran mungkin masih agak waspada terhadapnya. Tapi sekarang dengan sejumlah besar pembantu setia yang berbondong ke ibu kota, aku khawatir Xiaoran akan menjadikannya contoh. Oh tidak, Panglima Gue. Lama tidak bertemu. Xiaoran, kau masih hidup. lancang. Di mana Jiang Cha? Bukankah dia dibunuh 3 tahun lalu oleh sepasang binatang tak berperasaan? Kau, Panglima Gue, kamu adalah pria yang cerdas. Soal masalah Jiang Cha dan aku dulu, kamu tidak berpihak siapapun. Kenapa saat ini setelah kekuasaannya hilang, kamu malah membantunya? Apa yang kau cari? Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya melihatnya sebagai pria sejati. Tidak sepertimu yang hanya bersembunyi dan diam-diam meracuni orang. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya akan tanya satu hal. Apakah kau ingin mati? Atau kau ingin hidup? Tidak heran Jiang Cha meremehkanmu. Pertanyaan bodoh macam apa yang kau ajukan? Tentu saja setiap orang ingin hidup. Baiklah, kalau begitu. Raja akan segera kembali ke ibu kota untuk menunjukkan sambutan. Berencana menggelar kompetisi bela diri pahlawan di ibu kota. Tentara Nangang saat itu dipimpin olehmu di ibu kota akan mematuhi perintahku. Xiaoran, anak kecil 3 tahun Port tahu kamu bohong. Siapa yang tidak tahu kau ingin merebut tahta? Biar ku beritahu. Tentara Nangang di ibu kota sudah lama menjadi milik Jian. baiklah, kau ingin mati. Kami akan mengabulkan keinginanmu. Tunggu, kita sudahi interogasi hari ini. Bawa dia pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Mengapa tidak langsung membunuhnya saja? Orang seperti ini tidak akan membantu kita. Mempertahankannya bakal jadi bencana. Jika kita membunuh Panglima, tentara Nangang di ibu kota sekarang, itu kan bisa bikin tentara Nangang memberontak. Orang-orang kita belum semuanya tiba. Ketika Raja kembali, dia akan menjadikan aku contoh terlebih dahulu. Pergi awasi Jiang Cha sekarang. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Pada saat genting ini, tidak boleh ada satu kesalahan pun. Ya, siapa? Lim Junxi, gerakan yang mengesankan. GNC, penjaga, penjaga. Tidak perlu berteriak. Tidak ada siapapun di luar lagi. GNC, 3 tahun lalu aku benar-benar dipaksa. Aku tidak ingin tahu semua ini. Katakan padaku, di mana Gu Zaiyi? Dia ditangkap oleh Xiaoran. Di mana? Aku tidak tahu. Xiaoran tidak mempercayai siapapun. Tempat dia ditahan. Hanya dia yang tahu. Kalau begitu, kau tidak memiliki nilai lagi. Kurang gizi begitu datang ikut kompetisi. Tidak takut dihajar. Ya. Baiklah selanjutnya. Selanjutnya, siapa namamu? Jiang Chi. Apa pekerjaanmu? Dulu aku pengantar barang. Jangan lupa ambil asuransi bagus dan pilih rumah sakit dengan ranjang yang nyaman. Masuklah. Selanjutnya adalah kakak. Siapa namamu? Gue Zaiyi. Dulu aku bertugas mengubur sesuatu. Jadi kau seorang petani. Sudah diisi. Masuklah. Lihat orang itu, dia terlihat seperti petani. Apa yang ditanam seorang petani? Menanam semua otot itu. Apakah dia menanam barbel? Itu tidak benar. Kurir tadi terlihat agak familiar. Berikan aku jam tangan. Jiang Cha. Bagaimana dia bisa seperti mantan raja prajurit? Petani lain yang menanam sesuatu, katanya marganya gua. Sepertinya begitu. Panglima tertinggi tentara nasional. Bernama Gue Zaiyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Raja prajurit dan panglima tertinggi datang bersama ikut kompetisi. Apa kau bercanda? Tepat sekali. Jika mereka benar-benar datang, mereka tidak akan datang untuk kompetisi. Mereka akan datang untuk mengusir orang. Sekumpulan orang lama. Hanya segitu saja orangnya. Mengapa kita tidak menyuruh yang lain naik bersama? Maksudmu Jiang Cha sudah tiba di lokasi kompetisi? Ya, mereka baru saja memasuki lokasi. Saat ini, separuh dari orang-orang kita sudah diurus oleh Jiang Cha dan Gue Zaiyi. Dieliminasi. Mereka datang tepat pada waktunya.
Kami justru takut mereka tidak akan datang. Tapi Jiang Ke memiliki panglima gua di sisinya. Keduanya saling menjaga. Mereka mungkin sulit berhasil. Kalau begitu mari kita hadapi dia dulu. Jiang Che memang sudah datang. Sudah 3 tahun tidak melihatnya. Temperamennya masih sama. Langkah apalagi yang sedang dilakukan Xiaoran? Untuk saat ini tidak ada. Kami hanya mengetahui bahwa dia mengincar mantan panglima ibu kota, Guo Ziye. Jika itu di luar, jika Guo Ziye mengalami celaka, pasukan Nangang ibu kota pasti tidak akan mengampuni Xiaoran. Sekarang kompetisi bela diri. Bahkan jika Xiaoran di depan semua orang mengalahkan Guo Ziye dengan brutal, hanya bisa dianggap bahwa Guo Ziye kalah dalam keterampilan. Bawahanmu tidak mengerti. Xiaoran memiliki ambisi serigala. Apa yang dia incar bukan lagi hanya posisi raja prajurit. Dia bahkan mengincar posisimu sebagai penguasa negara. Mempertahankan orang ini pada akhirnya akan menjadi bencana. Dia memang sedikit serakah, tapi tanpa dia, siapa lagi yang bisa menandingi Jiang Che? Apakah Lei Xiao yang masih di penjara bawah tanah? Ya, Xiaoran belum menginterogasinya. Dia adalah bidak catur yang penting. Xiaoran tidak akan melupakannya. Pergilah, terus awasi Jiang Che dan Xiaoran. Ya, Jiang Che, jangan salahkan aku. Setelah besok, kita berdua akan masuk final. Setelah pertempuran penentuan selesai, aku akan segera membuat Xiaoran dengan hormat mengirim Xiao Ya keluar. Raja prajurit Jian, ada apa? Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. 2 hari terakhir ini, kita hampir berhasil memukul mundur semua orang kepercayaan Xiaoran. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah muncul. Itu agak aneh menurutku. Secara logis, mereka yang dipindahkan ke ibu kota oleh Xiaoran, semuanya adalah ahli kelas atas. Namun setelah beberapa hari, tidak banyak dari mereka yang melawan kami yang bagus. Setiap dari mereka adalah lawan yang mudah. Tidak bisa mengkhawatirkan semua itu. The film was Bagaimanapun translated setelah besok, and narrated kita akan by menyelamatkan M. Xiao Ya dulu. Baiklah. Siapa itu? Kakak Jing, Cheng Cheng. ini aku. Sudah selarut ini. Apapun itu, mari kita bicarakan besok. Jika aku tidak mengatakan beberapa hal sekarang, aku takut tidak akan punya kesempatan nanti. Ada sesuatu yang ingin aku kembalikan padamu. Ini yang kamu pakai dulu saat kamu mengantar makanan. Sebenarnya aku selalu menyimpannya. Beberapa hari terakhir aku sudah paham banyak hal. Mungkin di hatimu. Kamu tidak pernah benar-benar menyukaiku. Namun, aku juga tidak menyukaimu. Saat kamu menyelamatkanku tanpa pamrih waktu itu, aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak tahu kapan. Rasa syukur ini berubah menjadi suka. Kemudian aku mengetahui identitas aslimu. Kamu bukan hanya pengantar makanan. Kamu juga raja prajurit Jing Che. Kamu adalah yang kedua setelah 1 orang. Dan di atas puluhan ribu orang. Setelah mengetahui identitas aslimu, aku menemukan bahwa perasaanku padamu berubah lagi. Kemarin, melihatmu memberikan jimat pelindung kepada Yan Yan, itu aneh. Aku sama sekali tidak merasa sedih. Sebenarnya yang aku sukai adalah pengantar makanan tanpa pamrih yang menyelamatkanku. Bukan raja prajurit Jing Che. Bukan kamu. Aku sudah mengerti. Aku akan memberkatimu dan Yan Yan. Melihatmu mengambil barang-barangmu. Aku sudah puas. Cheng Cheng. Jangan bicara lagi. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku pergi. Masuklah. Dia menunggumu. Baru saja. Kau mendengar apa yang dikatakan Cheng Cheng. Apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana denganmu? Kamu mau bilang apa? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saat aku di titik terendah. Di saat paling putus asa. Hanya kau yang tetap di sisiku. Terima kasih. Kau datang mencariku malam ini. Apakah ada sesuatu? Aku datang untuk memberimu ini. Setelah periode ini, setelah kita selesai akankah kita kembali bersama? Atau lebih tepatnya, apakah kau ingin tinggal di sini, ibu kota? Lalu kau ingin pergi kemana? Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana.
Aku bangun untuk buang air kecil. Mencari toilet. Kalian berdua lanjutkan. Kalian berdua lanjutkan. Sungguh kebetulan. Victor, Jiangcha. Maju ke final. Seperti yang diharapkan dari Raja Prajurit Jian. Tunggu aku di pertempuran penentuan. Aku akan datang setelah aku beres dengan si lemah ini. Baiklah, aku akan menunggumu. Karena peserta yang direncanakan ikut kompetisi bela diri sedang tidak sehat, pasukan Nangang sekarang akan memiliki anggota pengganti. Yang masuk arena adalah itu aku. Panglima Gue. Aku akan menjadi lawanmu. Ini seharusnya bukan penghinaan bagimu kan? Bagus. Aku lama ingin memberi pelajaran padamu. Kamu pelajaran untuk waktu lama. Sekarang aku punya kesempatan. Aku harus menguburmu dengan tanganku sendiri. Siapa yang akan mengubur siapa? Itu belum pasti. Berhenti bicara omong kosong. Biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Panglima Gue. Jika kau mati, berapa lama Raja Prajurit Jiangmu akan berduka untukmu? Kau benar-benar tahan banting. Sedikit orang bisa melawanku selama ini dan masih berdiri. Jangan besar kepala. Dengan kemampuanmu yang minim, kau tidak bisa membunuhku. Menyerah cepat. Seseorang akan mati. Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan cepat. Meskipun menyerah sedikit memalukan, setidaknya kau akan menyelamatkan nyawamu. Aku bisa kalah. Tapi aku tidak akan tunduk. Biarkan aku memberitahumu, kau tidak akan mudah membuatku tunduk. Hanya dengan itu. Dia sengaja melakukannya. Dia hanya ingin kau tidak menyerah, agar dia bisa mengalahkanmu secara terbuka. Jangan salahkan aku jika tak ada belas kasihan. Ayo, mari antar komandan gua dari pasukan Nangang. Apa yang kau lakukan? Melanggar aturan cepat turun. Jiangcha, apa yang kau lakukan? Kupikir aku hanya berurusan dengan ikan kecil. Tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan ikan besar. Jiang Raja Prajurit, lepaskan aku. Aku masih bisa bertarung. Kau sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya padaku. Tidak. Aku harus menyelamatkan Xiaoya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Xiaoya. Lanjutkan sesuai rencana kita. Baiklah. Aku menyerah. Aku hampir membuatnya menghilang. Aku tak kira orang kasar itu akan kalah. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Tidak banyak. Aku hanya memberitahunya bahwa aku pasti akan menyelamatkan Xiaoya. Dan juga bahwa besok di arena seni bela diri, semua luka yang dia alami, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Begitulah. Jiangcha, kau memang masih sama. Apakah Tuan percaya Jiang Raja Prajurit lebih berpeluang menang? Jika ini adalah kompetisi seni bela diri yang jujur, Jiangcha pasti akan menang. Tapi Xiaoran pasti pakai trik kotor. Itu tidak mungkin. Jadi kau pikir Xiao Raja Prajurit memiliki keunggulan? Menang kalah tidak soal. Yang penting adalah keseimbangan ini tidak rusak. Bahkan jika salah satu dari mereka menang, pihak lain juga sangat melamar. Tidak bisa lepas dari kendaliku. Kau, bantu aku mengantarkan sesuatu, ya? Apa yang harus kita lakukan? Kakak Guo, apakah dia akan baik-baik saja seperti ini? JNC, pikirkan cara. Bagaimana sekarang? Xiaoya. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Jiangcha memang mengatakan itu. Dia tidak akan mengizinkan kami menyakitimu. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa kau tidak diizinkan menyakiti dirimu sendiri. Kau tahu apa yang harus dilakukan besok kan? Dalam keadaanmu saat ini,
Bagaimana kamu tetap ikut pertarungan penentu? Aku harus pergi. Ini adalah kesempatan terakhirku. Xiaoran memaksaku untuk menyembuhkan Old Duo. Untuk sangat melemahkanku. Dia pikir dengan cara ini, dia bisa mengalahkanku. Mimpi saja. Lihatlah dirimu sekarang. Kami berdua bahkan bisa mengalahkanmu sekarang. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mencari mati. Aku pasti akan pergi. Seharusnya aku sudah mati 3 tahun yang lalu. Bisa hidup sampai sekarang. Semuanya adalah bonus. Tidak peduli apapun. Aku harus menuntut keadilan atas itu. Lihatlah dirimu sekarang. Bagaikan diammu masih bisa pergi. Baiklah, jika kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Lupakan saja, aku benar-benar jengkel dengan kalian semua. Aku juga akan pergi. Tamu terhormat, apakah Anda akan pergi? Kenapa kamu menghalangi lagi? Cepat menyingkir. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa 2 kelompok orang telah tiba di pintu masuk. Keduanya mengatakan, mereka mencarimu. Siapa mereka? Salah satunya mengatakan dia adalah The film was penyelenggara translated utama. and Dia mengatakan narrated mendesak by Jiang M pergi. Media. Berangkat. Apa? Tidak. Untuk ikut kompetisi seni bela diri kekaisaran. Dan ada satu lagi, yang asalnya tidak diketahui, yang mengatakan untuk memberikan ini padamu. Kenapa orang lain ini belum datang? Mungkinkah dia takut kalah dan melarikan diri? Bagaimana mungkin? Dia sudah di sini. Aku dengar yang lain terlihat persis seperti Raja Prajurit yang menghilang 3 tahun lalu. Pertempuran menentukan antara 2 raja prajurit. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? 5 menit lagi. Jika Jiang Cat tidak muncul, maka raja prajurit pasukan Nangang kita, Xiaoran akan menang tanpa perlawanan. Raja Prajurit kamu sudah tiba. Aku sudah menunggumu sejak lama. Xiaoya, bagaimana kau bisa keluar? Aku menyelinap keluar saat mereka tidak memperhatikan. Kita tidak akan ikut kompetisi seni bela diri kekaisaran lagi. Kenapa? Ayo kita kembali. Kita tidak akan pernah datang ke ibu kota lagi. Apakah Xiaoran mengirimmu? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan. Waktu habis. Xiao Raja Prajurit Xiaoran menang tanpa perlawanan. Selamat kepada Xiao Raja Prajurit Xiaoran menang tanpa perlawanan. Tuan telah tiba. Selamat datang, Tuan. Salam, Tuan. Pahlawan Nangang, turnamen bela diri kekaisaran. Tak disangka pemenang utama hari ini masih Raja Prajurit Xiaoran. Bagus sekali, selamat. Bawahan Anda merasa rendah hati. Sejak Raja Prajurit Jiangcha hilang tanpa jejak, pasukan Nangang telah dipimpin oleh Xiaoran. Sementara mengisi peran Raja Prajurit, sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin walau sehari. Oleh karena itu hari ini, aku mengumumkan bahwa Xiaoran akan memimpin seluruh pasukan Nangang. Aku beri dia jimat harimau dan menganugerahinya gelar Perdana Menteri. Memegang jimat ini, sama seperti aku, Tuan hadir secara pribadi. Ini bisa memimpin seluruh pasukan. Warga Nangang, kalian harus patuh. Terima kasih, Tuan. Pengawal, bawakan jimat harimau dan jubah Perdana Menteri. Ada apa ini? Di mana jubah Perdana Menteriku? Aku juga tidak tahu. Jiangcha, Itu Raja Prajurit. Raja Prajurit Jingche. Raja Prajurit yang sejati telah kembali. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Aku pernah dikalahkan oleh Raja Prajurit sebelumnya. Bawahanmu Jiangche. Menyapa tuanku. Jiang Raja Prajurit, bangunlah. Terima kasih tuanku. Jiang Raja Prajurit, cara Anda memandangku cukup tidak sopan. Maafkan aku tuanku. Sudah lama aku tak melihat tuanku. Aku hanya merasa bahwa tuanku, entah bagaimana berbeda. Mungkin karena perjalanan baru-baru ini, aku sedikit lelah. Benar, aku dengar.
bahwa pertempuran penentuan hari ini adalah pertarungan antara dua generasi Raja Prajurit. Aku cukup menantikannya. Jiang Raja Prajurit, Anda menyerah tanpa perlawanan. Sungguh mengecewakan. Bawahan Anda hanyalah seorang junior. Beraninya aku bersaing dengan Jiang Raja Prajurit. Kompetisi ini jelas milik Jiang Raja Prajurit. Tuanku, aku tak butuh ketenaran palsu atau hadiah. Namun seorang teman lamaku, setelah difitnah, sekarang dibebani dengan kejahatan besar. Jiang Ce berani memohon surat pengampunan khusus dari tuanku untuk mengembalikan temanku kebebasan. Karena memang begitu, surat pengampunan khusus ini akan dianugerahkan kepada Jiang Raja Prajurit. The Terima film kasih was atas kemurahan hati translated tuanku. and narrated by M-Media. Kau kira aku tak tahu mana yang asli dan tuanku yang palsu? Pengawal. Jiang Ce memberontak. Dia mencoba membunuh tuanku. Seluruh tentara Nangan patuhi perintahku. Tangkap orang ini. Pasukan Nangan ikuti perintahku. Aku adalah Raja Prajurit pasukan Nangan. Token naga ada di sini. Seluruh pasukan Nangan tidak boleh bertindak gegabah. Tuanku telah mengeluarkan perintah memberiku pangkat militer Raja Prajurit Nangan. Akulah Raja Prajurit yang sebenarnya. Kau bilang kau adalah Raja Prajurit. Di mana tali harimaumu? Benar sekali. Mana tanda harimaumu? Apakah kamu hanya mengandalkan perkataanmu? Itu Anda. Apakah kamu bertanya-tanya, bagaimana racunku disembuhkan? Jiang Cha, Anda diam-diam membebaskan pembunuh strategi Nangan. Pembunuh Ling Xianer Le Xiaoya. Terlebih lagi di siang bolong. Anda membunuh tuanku Nangan kami. Kejahatan Anda sangat mengerikan. Kami tentara Nangan takkan berdamai dengan Anda. Jangan percaya omong kosongnya. Mereka yang jatuh di tanah ini. Mereka adalah prajurit kematian yang dibina oleh Xiaoran. Itu sama sekali bukan tuanku. Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, di mana tuanku yang sebenarnya? Mencariku. Salam tuanku. Jiang Ce Raja Prajurit pasukan Nangan menyapa tuanku. Jiang Cha, tahun-tahun ini Anda telah dianiaya. Xiaoran, apalagi yang ingin Anda katakan? Tuanku mohon dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang Anda kira. Itu Jiang Ce, dia cemburu padaku. Karena Ling Xianer memilihku daripada dia. Itulah sebabnya dia menjebakku. Ling Xianer telah mencatat semua kelakuan burukmu bertahun-tahun. Dia menyuruh Jiang Cha menyerahkannya padaku. Aku, terlebih lagi, ter yang Anda sajikan padaku setiap hari. Aku juga menyuruh seseorang menyelidikinya. Racun di dalamnya cukup kuat. Anda memiliki keberanian yang luar biasa, pengawal. Tangkap Xiaoran. Hukum dia dengan berat. Baik. Siapa yang berani menyentuhku? Hari ini turnamen bela diri Kekaisaran Pahlawan Nangan. Hanya menang kalah yang dihitung bukan benar salah. Jiang Cha, apakah Anda berani melawanku? Benar atau salah, berhasil atau gagal. Kebenaran atau kepalsuan. Hari ini semuanya akan selesai jelas dalam pertempuran. Xiaoran. Aku menerima tantanganmu. Dia pasti sudah pakai banyak kemampuan. Mengapa dia pulih begitu cepat? Kau ingin merebut segalanya. Token naga, status, wanita. Kau ingin merebut segalanya. Aku akan memberimu segalanya. Jiang Cha, tolong aku. Dia lumpuh total. Dia tidak akan bisa melukai siapapun lagi.
Raja prajurit Nangan, tetap harus Anda. Terima kasih tuanku. Maka di sini aku umumkan perintah militer pertamaku setelah kembalinya aku sebagai Raja Prajurit. Jiang Se dengan ini dibebas tugaskan, bukan lagi Raja Prajurit. Apal. Apal. Apa? Apa? Raja prajurit. Kamu tidak akan menjadi raja prajurit lagi. Lalu siapa yang akan mengelola tentara Nangan? Kau. Aku. Tidak. Apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Dulu saat kau tak tahu keadaanku, The kau film was mencariku selama 3 tahun penuh. translated and narrated Ketekunan by dan M. kesetiaanmu Media. sudah terbukti. Pasukan Nangan, aku titipkan pada kamu dan Old Duo. Aku sangat lega. Tapi aku belum siap. Kalau begitu kalian semua bisa perlahan bersiap. Jika Anda bukan Raja prajurit, sayang sekali. Tidak ada belas kasihan. Jika tidak ada Xiaoran yang pertama, akan ada Xiaoran yang kedua. Sama seperti jika tidak ada Jiang Ce, akan ada Jiang Ce yang kedua. Yang paling penting adalah keseimbangan ini tidak bisa dipatahkan. Benar. Apa maksud Anda dengan itu? Dulu kaulah yang merekomendasikan Xiaoran untuk bergabung dengan pasukan Nangan. Dengan sifat dan pandangan jauhmu, jangan bilang padaku, kau tidak tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Aku akui, saat itu, aku memang berniat menggunakannya untuk menahanmu. Namun ambisinya benar-benar melebihi dugaanku. Ya, itu tidak penting lagi. Melihat kau membawa penawar dan menyelamatkan aku dan Xiaoya, apa yang terjadi sebelumnya, semuanya dimaafkan. Tapi kau harus ingat, jika Old Duo dan Xiaoya menderita sesuatu karenamu, sebagai Raja Prajurit Nangan, aku tidak bisa tidak menghormati tuanku. Tapi sebagai Jiang Ce, aku selalu bisa mencari keadilan untuk teman-temanku. Bertindaklah dengan bijak. Ayo pergi. Kita mau kemana? Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. GNC. Jika kamu bukan raja prajurit lagi, apa yang kamu rencanakan? Antar makanan. Tunggu aku. Ayo pergi bersama.